Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan routing OSPF menggunakan routing dinamis, menggunakan IP dinamis. Jadi dia otomatis mengenerate IP. Karena pada pertemuan kemarin kan sudah yang statis, yang manual. Jadi pertama-tama kita tambahkan IP dari Ether 1, Ether 2, Ether 5 dan loopback-nya. Nah, ini Ether 5 merupakan yang ke PC, ini merupakan yang ke internet, IP ini merupakan yang ke router 2. 777 ini merupakan IP loopback yang tersambung ke dirinya sendiri. Setelah itu kita buka pada PC 1 ini kita setting seperti biasa ya untuk menyambung ke internet. Nah, jadi kita tambahkan firewall juga di dalam sini. Setelah itu kita membuka IP root. Nah, di sini berarti kita tambahkan gateway menuju internet. Ya, kita tambahkan gateway menuju internet saja. Nanti pada router 2 baru kita tambahkan gateway ke router 1. Nah, ini 10.33 108. Nah, itu sudah Ether 1 reachable. Nah, setelah itu kita ke bagian routing OSPF. Nah, kita tambahkan pada instansi ini OSPF. Nah, dan redistribute connected routes-nya kita setting ke as type 1. Setelah itu pada networknya kita tambahkan semua network yang sudah kita tambahkan pada IP address tadi. Jangan lupa networknya ya, jadi belakangnya .0 itu untuk menambahkan backbone-nya agar dia otomatis menggunakan OSPF. Setelah itu kita coba buka YouTube. Nah, ini sudah tersambung ke internet. Oh ya, jangan lupa juga tambahkan ubah IP PC-nya ya pada control panel. Nah, ini kita coba ping ke PC yang lain. Ini kita ubah terlebih dahulu IP PC-nya 7271, server DNS-nya seperti biasa. Nah, ini coba kita ping ke komputer, ke PC 2 192.168.8.2. Nah, ini sudah bisa. Setelah itu kita coba ping ke PC lain, yaitu 6.2, yaitu PC 3. Ya, setelah itu kita coba ke .5.2 yang merupakan PC 4. Nah, ini sudah bisa. Nah, jadi sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Giza Bukti Prakoso. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas B1. Saya di sini berkelompok dengan Muhammad Taqiyuddin Al-Fatih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ke-7, yaitu routing dinamis. Saya saat ini akan menjelaskan di router yang kedua. Berikut adalah video yang telah saya rekam di lab komputer pada minggu kemarin. Dapat dilihat bahwa saya di sini akan menjelaskan di router kedua setelah router yang pertama tersambung dengan internet. Saya tergabung di grup ketiga dengan grup 3 yang berisi angka 16, 17, dan 18 yang nantinya akan digunakan pada gateway atau IP yang akan digunakan pada router.
Seperti itu, nanti Ether 1 akan menyambung ke Ether 2 yang berada di router pertama, yang Ether 5 akan menyambung ke PC, dan Ether 2 menyambung ke router yang ketiga. Dapat dilihat saya menggunakan address 8.8.8 sebagai IP dinamisnya dengan interface loopback. Kemudian saya menggunakan 10.10.16.2 yang menghubungkan Ether 1 dengan Ether kedua pada router pertama sehingga dapat tersambung dengan internet, dan Ether kedua 10.10.17 yang merupakan IP pada router yang kedua ini, dan Ether 5 dengan 192.168.1. Saya menggunakan Action Masquerade, Assertina, dan output interface pada Ether pertama agar dapat menyambungkan koneksi internet yang dari router pertama. Dapat dilihat saya menambahkan gateway 10.16.1 secara manual untuk menyambungkan ke Ether 1. Saya di sini juga ada bridge bernama loopback, dan dapat dilihat bahwa saya menambahkan bridge bernama loopback yang akan digunakan pada IP address 8.8.8.8. Seperti itu. Saya juga menggunakan OSPF di sini. Saya menambahkan instance OSPF, menambahkan instance OSPF tersebut selain pada defaultnya dengan router ID-nya sesuai dengan IP address pada interface loopback tadi yang telah ditambahkan. Kemudian semua IP yang berada di IP address list dimasukkan ke dalam network pada OSPF sehingga nantinya semua IP tersebut akan dimasukkan ke dalam area backbone. Dapat dilihat semua IP yang sudah saya tulis tersambung dan nantinya akan masuk ke dalam interface di OSPF itu sendiri. Kemudian saya mengatur IP pada komputer yang saya gunakan kali ini. Dapat dilihat saya untuk melakukan properties dan saya menyesuaikan dengan IP address yang telah ditambahkan sesuai dengan nomor meja yang saya gunakan pada kali ini, yaitu nomor meja 8 dengan 192.168.8.1 sebagai gateway-nya. Kemudian ini saya mencoba untuk melakukan ping ke komputer pertama, yaitu 192.168.7.2, dan hasilnya berhasil. Dan ini berarti bahwa koneksi antara router pertama dan router kedua telah berhasil. Kemudian saya akan mengatas internet dan dapat dilihat saya mencari kata HH di dalam Chrome dan hasilnya saya dapat menggunakan internet dengan baik. Terima kasih. Baik, berikut adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang router 2 pada pertemuan ke-7. Kali ini saya Gilbert Bukti Prakoso akan menjelaskan di router yang ketiga. Dan video yang saya tampilkan ini adalah video yang telah saya rekam kemarin di lab komputer, lab Jarcom yang dilaksanakan minggu kemarin. Untuk kali ini saya akan membahas pada PC yang ketiga, di mana PC yang ketiga ini akan menggunakan IP yaitu 18 sesuai dengan grup yang saya gunakan, yang nantinya IP pada router ketiga ini akan berbentuk 10.10.18.0/24. Baik, kita sudah masuk di Winbox-nya. Dapat dilihat bahwa saya memiliki 3 IP address, di mana saya juga memiliki bridge di dalamnya, bridge yang bernama loopback, yang dimana bridge ini juga diterapkan di semua router yang kita gunakan pada kali ini. Maaf, tadi saya menambahkan IP baru yaitu 5.5.5.5 sebagai IP yang masuk ke dalam interface loopback yang telah dibuat di bridge. Kita memiliki 3 IP lainnya, yaitu IP sambungan dari router kedua yaitu 10.10.17 dan IP untuk router ketiga yaitu 10.10.18, dan
IP yang terakhir adalah IP untuk disambungkan ke dalam komputer. Dalam root list ini saya juga telah menambahkan secara manual IP 10.10.17.1 di mana saya telah berhasil menyambungkan ke router yang kedua dengan berhasil dapat dilihat bahwa terdapat kata reachable ether 1 yang berarti saya telah menyambungkan dengan baik antara router yang ketiga dengan router yang kedua. Seperti itu. Lalu seterusnya, oh ya, untuk ether pertama tersebut disambungkan ke ether kedua yang berada di router yang kedua. Untuk ether kedua disambungkan ke dalam router akan disambungkan ke router keempat dan ether 5 disambungkan ke dalam PC. Dapat dilihat seperti sebelumnya, saya menambahkan semua address yang ada ke dalam network ke SPF dan menambahkan instansi SPF sesuai dengan IP address pada interface loopback. Kemudian saya mengatur IP pada komputer yang saya gunakan sesuai dengan IP yang ada di komputer. Dapat dilihat bahwa gateway-nya sesuai, yaitu 192.168.5.1 dan IP-nya adalah menggunakan titik 2. Seperti itu, dan DNS-nya 10.15.10.15 dan 10.18.10.18. Seperti itu. Kemudian kita simpan perubahannya. Kemudian kita mencoba untuk melakukan searching di Chrome dengan lagu bukti. Saya dapat membuktikan bahwa saya menggunakan internet dengan baik, dan kemudian saya akan mengecek dengan mengeping ke komputer yang lain, di mana ping ini saya akan gunakan untuk router yang keempat, yaitu router ke-6. Dapat dilihat bahwa saya dapat mengeping router yang ke-6 dengan baik, maksudnya yang keempat, dan mengeping router yang kedua juga dengan baik, dan akan mengeping router yang pertama dengan baik juga, sehingga saya terhubung dengan semua router dengan baik, serta saya telah berhasil menggunakan internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan routing OSPF. Jadi kita akan menyambungkan semua bus yang ada di sini menjadi satu menggunakan IP dinamis. Kemarin kan sudah statis ya. Sekarang menggunakan dinamis, menggunakan routing OSPF. Yang pertama kita lakukan yaitu kita tambahkan IP addressnya terlebih dahulu. Nah, ini 10.10.18 merupakan IP dari ether 1 yang nyambung ke ether 2 ke router 3. Nah, setelah itu 192.168.6 merupakan IP dari ether 5 yang tersambung ke PC kita. Nah, itu setelah itu kita buka rute untuk membuat IP loopback. Nah, itu bridge. Kita buka bridge untuk membuat IP loopback, apply OK. Setelah itu kita silang. Setelah itu kita ke routing OSPF. Nah, ini kita tambahkan ketiga IP address yang sudah kita tambahkan. Nah, pada bagian instance kita tambahkan OSPF dan kita setting seperti itu. Setelah itu pada bagian network kita tambahkan IP dari loopback, terus ether 1 dan ether 5. Yang ditambahkan itu networknya, jadi belakangnya titik 0. Nah, ini interface-nya. Setelah itu kita silang. Setelah itu kita lihat pada IP root-nya. Nah, di sini kita tambahkan gateway yang menuju ether 2, jadi 10.10 17.1. Nah, di sini sudah kita tambahkan. Nah, ini kenapa banyak? Karena sudah tersambung menuju router-router lain, jadi langsung tersedia banyak. Nah, itu sudah ada 10.10 17.1 nya sudah tertambahkan. Sekarang seperti biasa masuk ke control panel,
ke command prompt. Nah, ini kita coba untuk ngeping ke PC 1, 2, dan 3. PC 1 yaitu 192.168 titik 7.2. Nah, itu sudah bisa. Sekarang kita ping menuju router 2 yaitu ke PC 2. Nah, itu sama titik 8 tapi. Nah, kita enter. Nah, sudah bisa ya. Setelah itu kita ping lagi menuju PC 3. Nah, itu titik 5.2. Nah, sudah bisa. Oh ya, tadi jangan lupa untuk men-setting IP pada PC ya, pada control panel seperti biasanya. Ini kita coba buka YouTube. Nah, sudah tersambung ke internet. Nah, di sini ada yang kelupaan sedikit. Jadi kita tambahkan IP loopback di sini. Sebenarnya nggak ngaruh, cuman kita ikuti saja /32 karena cuma satu menuju dirinya sendiri. Nah, ini SPF nya sudah tadi. Nah, sekarang coba kita buka YouTube. Nah, tetap bisa ya. Jadi ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.